Iya, aja. Nah, Beriki lo mati Zoom jeruk engkas. yo. Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Aladunia SYMH sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Meidina Widianti dengan NIM 2020-215 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang harta benda dalam perkawinan dan perjanjian kawin sebagai kelompok NIM ganjil. Tentunya saya tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, Nia Sulistiana dengan 2007. Yang kedua, Meidina Widianti 2015. Virano Vesa dengan NIM 2020-213. Yang keempat, Arneta dengan NIM 2020-233. Dari dengan NIM 2020-237. Yang keenam, Debbie Mauris Silvani dengan NIM 2020-267. Yang ketujuh, Muhammad Andi Nova dengan NIM 2020-149. Yang terakhir, ke-8, Dini Irawan dengan NIM 2020-151. Untuk selanjutnya akan saya bacakan hasil PPT dari kelompok kami. Harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan meliputi 3 golongan, yaitu 1. Harta bersama, yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Yang kedua, harta bawaan masing-masing suami istri. Dan yang ketiga, harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan harta bawaan dan harta hadiah atau warisan diatur dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gonogini. Dan termasuk dalam harta gonogini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Sulistiana. Harta benda yang tidak termasuk harta gonogini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami, sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan bagi orang tua. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Virano Vesa. Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedudukan harta-harta tersebut di atas selama perkawinan berlangsung sudah diatur cukup jelas menurut pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1. Harta-harta yang tergolong sebagai harta bawaan, harta hadiah atau harta warisan berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri, sehingga suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bendanya itu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Arneta Putri.
Hal berbeda berlaku terhadap harta bersama. Berdasarkan pasal 36 ayat 1, harta bersama dikuasai oleh suami dan istri secara bersama-sama sehingga apabila salah satu pihak, suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut, seperti misalnya menjual, menyewakan, menggadaikan, maka harus berdasarkan persetujuan bersama suami dan istri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Wulandari. Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diizinkan oleh undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti perjanjian pernikahan. Apabila mengacu kepada pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1, maka dapat ditafsirkan bahwa apabila terjadi perceraian, kedudukan suami dan istri terhadap harta bawaan, harta hadiah, dan harta warisan adalah tetap adanya, yaitu suami dan istri masing-masing tetap menguasai hartanya itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Nauris. Harta benda perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris prenuptial agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli. Karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri. Karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik. Individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri. Kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepayalitan dalam dunia usaha. Artinya bila mana salah satu pihak di antara suami istri jatuh pailit, maka yang lain masih bisa diselamatkan. Slide selanjutnya. Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KUH Perdata, tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab 5 dan hanya terdiri satu pasal saja, yaitu pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Nova. Menurut penjelasan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklek talak. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain. Pasal 35 atas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh sebab itu, dengan pembuatan perjanjian perkawinan, calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Deni Irawan. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling menaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara
seimbang. Akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan atau harta bersama, maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dengan harapan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.